Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Ibu. Ya, masuk Bu. Assalamualaikum Bu Ade. Waalaikumsalam Ibu. Untuk pendampingan individu 6 ini, Iya. kita akan melaksanakannya. Tentu Bu Ade harus tahu juga ya apa yang menjadi tema dan fokus dari kegiatan pendampingan individu yang ke-6 ini. Iya. Jadi akan sampaikan juga ya ke Bu Ade. Yang pertama mengenai fokus dari PI ini adalah untuk persiapan Bu Ade dalam kegiatan panen hasil belajar sesudah kegiatan lokal karya 7 nanti. Yang kedua, pengumpulan survei umpan balik dan refleksi hasil survei tentang kompetensi guru penggerak. Nah, ini terdiri tentang feedback 360 derajat. Yang ketiga, refleksi perubahan dalam pembelajaran yang sudah diterapkan selama 6 bulan. Apa dampak dari perubahan pembelajaran yang sudah Bu Ade laksanakan terhadap diri guru maupun terhadap murid itu sendiri. Dan yang terakhir mengenai penilaian aset atau pemetaan aset ya. Diskusi kita nanti tentang tujuan program yang sudah dikomunikasikan tentang sumber daya di sekolah ini ke warga sekolah. Jadi ini fokus ke pendampingan. Setelah itu untuk tema pendampingan kita hari ini tentang refleksi perubahan diri dan dampaknya terhadap pendidikan di sekolah kita ini. Jadi untuk awal ini kita akan berdiskusi terlebih dahulu tentang apa-apa saja proses yang sudah Bu Ade laksanakan selama 1 bulan terakhir ini di SLB Negeri 1 Angke-Angke. Jadi silakan Bu Ade sampaikan yang sudah dipelajari 1 bulan terakhir ini. Baik Ibu, yang telah kami pelajari 1 bulan terakhir ini yaitu tentunya tentang modul 3.2 dan 3.3. Yang sementara kalau modul 3.2 itu berisi tentang aset-aset 7 aset moda yang terdapat di sekolah kami dan di sekitar sekolah kami. Sementara di modul 3.3 itu tentang program positif terhadap murid. Itu yang telah kami pelajari. Kami merancang dimana kalau program 3.3 itu tentang program murid, dimana kami merancang program yang berdampak kepada murid, berdampak positif kepada murid. Kemarin kami mengambil program dengan menamakan Sarangkise, yaitu sarapan sehat setiap pagi. Itu yang kami buat dalam program modul 3.3. Sementara pada modul 3.2 yang berkaitan dengan aset sekolah, di mana 7 aset yang terdapat di sekolah itu kami jabarkan satu persatu, dan itu juga terdapat bekerja sama dengan puskesmas dan wali nagari dan pemerintah setempat. Begitu Ibu. Jadi kegiatan selama sebulan ini adalah tentang modul 3.2 dan 3.3. Jadi kalau modul 3.2 mengenai aset ya, kalau di sekolah dan di sekitar ya di sekolah kita ini dengan sekitar lingkungan sekolah. Kalau 3.3 mengenai program yang berdampak positif pada murid. Program yang berdampak positif kepada murid. Jadi program yang berdampak kepada murid ini ada anonimnya tadi ya. Iya. Apa tadi itu? Saragise ya, sarapan sehat setiap pagi. Sarapan sehat setiap pagi. Jadi untuk Saragise ini sudah terlaksana implementasinya ya. Iya. Gimana cara implementasi Saragise? Cara mengimplementasinya
sesuai dengan program sekolah, berkaitan dengan program sekolah juga ya Bu ya. Setiap hari Rabu, Selasa, Rabu, Kamis anak itu membuat sarapan pagi. Sarapan pagi itu di mana terdapat 4 sehat 5 sempurna. Apalagi dengan anak kami yang memiliki yang berbagai ketunaan, yang berkebutuhan khusus, tentunya misalnya salah satunya faktor anak autis yang tidak bisa makan terigu, yang berbau dengan susu atau yang berbau dengan coklat dan dengan mie. Dengan demikian kita bisa melihat pola makan anak yang ada di rumahnya, apa yang di menu makan di rumah oleh orang tua itu bisa dibawa ke sekolah masuk pengalaman kami. Di situ kami bisa mengimplementasikan kepada wali murid bahwasanya anak ini tidak bisa makan ini atau minum. Itu sangat bagus sekali ya, program dari sekolah kita ini ada yang rancang bersama sekolah lain. Semuanya tujuannya adalah untuk kesehatan, pembiasaan kita ini makan yang sehat dan pola makan yang sehat. Dan juga anak autis itu apabila dia makan satu pantangan dia yang misalnya berbau terigu atau berbau coklat, itu dia harus diet selama 3 bulan gitu, terapi selama 3 bulan. Berarti memang ada anak yang bermasalah. Dan masalahnya tentang makanan. Salah makan. Ada pantangan. Salah makan bisa anak tersebut masuk ke rumah sakit. Jadi ini salah satu upaya tempat Bu, tempat dia terapi gitu Bu. Kalau anak autis itu terapi Bu. Terapi di terapi Bu. Berarti ada satu orang, yang lain kan tidak ada tidak ada masalah dengan makanan. Apakah ada dampak positif yang lain kepada misalnya orang tua murid atau kepada teman-teman yang lain? Kalau kepada orang tua murid tentunya dengan adanya pola program kami tadi, maka orang tua murid bisa tahu bahwasanya anaknya tidak bisa makan ini. Untuk yang akan datang, pola terhadap makan anak tersebut itu dirubah oleh orang tua atau wali muridnya tersebut. Ada kepedulian yang tinggi dari orang tua terhadap kemajuan pendidikan anaknya. Jadi sekolah dengan wali murid saling kolaborasi dalam membimbing anak dan menentukan pola makan anak. Makasih Bu Ade. Selanjutnya apa rencana tindak lanjut dari pendampingan kita yang PI 5 sebelumnya, kan mengenai survei 360 derajat dengan program pemetaan akses sekolah kita ini. Tindak lanjutnya tentunya kami telah memberikan angket atau umpan balik kepada rekan sejawat dan kepada kepala sekolah dan beserta juga murid dengan perkembangan selama 6 bulan dalam pendidikan guru penggerak, bagaimana perubahan yang dirasakan oleh murid, bagaimana perubahan yang dirasakan oleh rekan sejawat dan juga kepala sekolah. Jadi ada perkembangannya ke rekan-rekan guru semuanya tentang program yang sudah dicanangkan di sekolah Bu Ade ini. Setelah itu hal-hal yang dianggap sebagai capaian dari Bu Ade maupun dari guru lain dan juga murid selama 1 bulan terakhir ini. Tentunya capaiannya kita perubahan mindset terhadap anak atau murid, dan juga terjadinya perubahan mindset terhadap pendidikan yang kami lakukan selama ini. Ternyata dengan adanya program ini, dengan pendidikan guru penggerak ini, kita juga terbuka untuk bahwasannya mindset kita terhadap yang kemarin tidak itu yang terjadi, sebenarnya harusnya seperti ini gitu. Ada perubahan mindset dari sebelum Ibu masuk ke Balai Guru Penggerak ini sampai saat ini yang bulan ke-6 ini ya. Dia ada perubahan besar ya, baik itu terhadap lingkungan sekolah, murid, rekan guru, juga kepala sekolah. Berarti sudah ada peningkatannya. Jadi ini sudah sangat membantu sekali Bu Ade dalam kegiatan guru penggerak ini, sehingga sekolah kita ini hendaknya nanti bisa bergerak maju demi anak-anak SLB ini ya, ke depannya mana arahnya mau dibawa anak-anak SLB ini nanti.
Iya Bu, dan tentunya dengan dukungan aset yang ada di sekolah kita dan juga paradigma yang ada di paradigma aset yang berpikir aset yang telah kita pelajari itu juga mendukung dalam proses ini kegiatan ini. Dan juga program juga integrasi ya. Jadi ada integrasi antara sumber daya aset dengan kemajuan dari pembelajaran di SLB negeri 1 Angki. Iya. Lengkap sekali ya Bu ya. Jadi terima kasih untuk bagian awal ini. Iya. Tutup dulu. Oke Bu Adek, Iya Bu. kita lanjut lagi ya bagian inti kegiatan pendampingan individu kita. Ini terkait mengenai refleksi dari hasil survei 360 derajat, juga terkait dengan 4 kompetensi dari kita. Yang 4 itu Ada kepemimpinan, pedagogik, profesional, dan sosial. dia ada 4 ya. Iya Bu. Dan 4 kompetensi yang harus Bu Ade miliki walaupun kita dalam proses pembelajaran. Jadi nanti Bu Ade bisa menganalisis dari survei yang sudah Bu Ade sebarkan ke 5 orang guru ya. Iya. Oke, siapa lagi? Oke, kepala sekolah dan juga ke murid. Nah, ya, oke, kepala sekolah dan juga 5 orang Murid. murid. Untuk lebih memahami materi tentang kompetensi guru ini, apa analisa dari Bu Ade, bagaimana yang perlu dirubah atau diperbaiki, bisa Bu Ade amati atau baca sebentar ya. Iya Bu. Baik Ibu, kita mulai dari yang kepala sekolah. Jadi menurut Bu Ade dari hasil analisanya jawaban responden, Iya. bagian kompetensi mana yang menurut responden yang kurang baik dan yang perlu ditingkatkan kompetensi tersebut. Silakan satu persatu ya. Iya. Baik Ibu, dari umpan balik dari kepala sekolah 360 derajat ini, di mana di sini terdapat pada kategori kepemimpinan pengembangan sekolah, di mana program ini memimpin program pengembangan sekolah untuk mengoptimalkan proses belajar murid dan mendukung kebutuhan masyarakat sekolah di sekitar sekolah yang relevan. Di mana di 3 poin ini, yang pertama poin CGP melakukan pemetaan kebutuhan belajar warga sekolah terkait pembelajaran. Yang kedua itu memotivasi rekan guru dan tenaga pendidikan di sekolah untuk menumbuhkan budaya belajar yang berpihak pada murid. Dan yang ketiga itu menyusun prioritas dan merancang program yang sesuai dengan visi sekolah, realistis dan mengacu pemetaan kebutuhan warga sekolah. Di mana dari 3 kompetensi dalam kepemimpinan pengembangan sekolah ini yang harus ditingkatkan yaitu menyusun prioritas dan merancang program yang sesuai dengan visi sekolah, realistis dan mengacu peta kebutuhan warga sekolah. Di mana ini terhadap CGP penilaian kepala sekolah ini harus ditingkatkan lagi dalam program tersebut, karena dia mengacu tentang keluarga sekolah, di mana kita harus berperan atau berkolaborasi mungkin dengan wali murid, pihak sekolah dan semua warga sekolah juga. Jadi kompetensi kepemimpinan dalam pengembangan Sekolah. Jadi ini butuh kolaborasi dengan guru, kepala sekolah, murid dan warga sekolah serta wali murid. Oke. Jadi rencana tindak lanjut supaya lebih bagus lagi ya. Iya. Kompetensi Bu Ade juga di bidang pengembangan sekolah. Jadi upaya-upayanya melalui diskusi, kolaborasi, bisa juga mendatangkan ya. Iya, mendatangkan. Biasanya waktunya kapan ya? Biasanya ini sebelum tahun ajaran baru itu kita merancang dulu program yang akan kita kerjakan atau kita laksanakan pada tahun ajaran baru ke depan. Ajaran baru ya, kita jelas merancang program yang akan kita
tahu wali murid dan seluruh warga sekolah dan juga warga sekolah apa rencana program sekolah ini. Kita lanjut lagi, apa rencana Bu Ade ke depan mengenai kompetensi guru bergerak yang harus dimiliki di bagian kompetensi menurut responden guru lagi ya. Guru lagi. Oh, rekan sejawat. Tinggi sih nilai yang nilai rendah, yang nilai 2 tadi ada. Oh baik Ibu, di sini terhadap dalam kompetensi pengembangan diri dan orang lain, di mana menunjukkan praktik pengembangan diri berdasarkan kesadaran dan kemajuan kemauan pribadi. Pada aspek ini bertanya kepada murid hal apa yang sudah baik dari pengajar praktik, dan bertanya kepada murid hal apa yang belum dimengerti dari praktik pengajar CGP. Itu mungkin Di bagian pengembangan diri yang berdasarkan kesadaran dan kemauan pribadi, kesadaran diri dan kemauan pribadi. Dari hal yang bermasalah ini, apa solusinya nanti bagi Bu Ade? Solusinya mungkin dalam dari praktik mengajar mungkin ada beberapa, karena di kelas itu mungkin memiliki anak yang berbeda-beda ketunaan dan berbeda-beda karakteristik, di mana kita sebagai guru harus memahami dan harus berpihak dan harus mempraktikkan kemauan terhadap murid yang akan kita ajar sesuai dengan karakteristik anak Murid berbeda masalah karakternya, dan juga ketunaan serta kemampuan anak kan berbeda. kemampuannya juga berbeda-beda. Itu yang menjadi tantangan ya, tantangan bagi Bu Ade. Yang kurang baiknya yang perlu ditingkatkan ya dalam proses UPBM. Sekarang kita lanjut lagi kompetensi menurut responden. Siapa lagi? Murid, akan balik murid. Murid apa? Kalau murid tantangannya itu di sini terdapat beberapa murid menjawab bahwasanya mengikuti kegiatan bersama guru-guru dari sekolah lain itu memang belum ada kami laksanakan di sekolah, dan murid itu juga pun belum mengikuti kegiatan tersebut. Dan di sini juga mendatangkan orang luar untuk mengajar murid itu juga belum kami ikuti, Bu. Belum juga diikuti oleh murid. Dan di sini juga menunjukkan hasil pekerjaan di kelas kepada orang tua di rumah. Mungkin beberapa murid belum mengikuti atau memperlihatkan hasil belajar di sekolah. Mungkin karena faktor orang tuanya sibuk, mungkin karena bekerja gitu. Ini yang terdapat pada pendapat umpan balik tenaga murid. Jadi mengenai responden murid sudah nampak di sana analisanya bahwa yang kurang baik di sini kerjasama dengan guru lain yang di luar sekolah yang di luar di berarti sekolah harus lebih diefektifkan. Yang kedua, mendatangkan orang dari luar sebagai mengajar narasumber mengajar di kelas itu juga belum pernah kami terapkan atau pernah kami laksanakan. Nah juga PR hasil belajar belum diseleksi atau dicek oleh orang tua di karena rumah, orang tua yang terlalu banyak kesibukan, banyak kegiatan atau kesibukan. Jadi apa rencana Bu Ade ke depannya untuk meningkatkan kompetensi yang bagian responden murid tadi? Kalau kami mungkin akan meningkatkan bahwasannya apabila murid perlu dengan tenaga dari luar mungkin di bidang-bidang tertentu
tertentu gitu ya. Misalnya kita ada materi tentang kebakaran, mungkin bisa juga kita memberdayakan atau meminta bantuan kepada BPBD bagaimana cara penanggulangan bencana alam terhadap kebakaran tersebut, bencana terhadap kebakaran tersebut. Nah, kalau tentang pelajaran atau tugas untuk tidak diperlihatkan kepada guru kepada orang tua, mungkin dengan kita memberikan perhatian kepada siswa bahwasanya memperlihatkan hasil belajar itu juga perlu diberitahukan kepada orang tua, karena orang tua di rumah harus tahu perkembangan anaknya, bagaimana perkembangan anak di sekolah dan bagaimana perkembangan belajar anak dan hasil belajar anak di sekolah. Nanti sudah ada solusi rencana ke depan bagi Bu Ade ya, biar tantangan-tantangan atau yang kurang baik tadi bisa terpecahkan, misalnya melalui mendatangkan narasumber dari luar, tentunya mengenai mitigasi bencana. Karena daerah kita ini Sering memang rawan bencananya. Itu harus Ibu laksanakan juga dampaknya. Iya Ibu. Itu rawan bencana. Rawan bencana, disitulah anak-anak kita diberitahukan dengan yang memang bidangnya terhadap bencana gitu kan. Jadi situ mungkin anak-anak bisa paham. Kalau kita kan dengan memberitahukan secara itu, kalau orang itu tuh kan dengan alat, dengan BMKG itu dengan alat, dengan prakteknya langsung gitu. Mitigasi gempa, iya, atau banjir gitu. Sebenarnya kan masing guru sudah ada pemahaman mengenai mitigasi bencana, bisa juga belajar otodidak tuh bisa juga. Tapi lebih mantap, lebih paham peserta ini, bagusnya diambil dari tenaga ahli tersebut bidangnya. Jadi sudah pas jawabannya Bu ya. Siapa-siapa saja yang akan dilibatkan untuk menyelesaikan kekurangan-kekurangan pada kompetensi tadi. Kita lanjut lagi bagian kedua, perubahan dalam kegiatan pembelajarannya. Di mana perubahan yang saya rasakan dan yang saya alami dan saya terapkan dalam pembelajaran sebelum saya masuk CGP, setelah saya melaksanakan pendidikan CGP ini ya Ibu. Sebelum saya memahami dan mengetahui tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana dulu murid yang berpihak kepada murid yang memperhatikan guru, murid yang mengikuti guru. Ternyata dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, kita yang berpihak kepada guru, kepada murid, kita menghamba kepada murid, kita mengikuti kemauan murid. Nah, di sana mindset kita yang itu tuh berubah secara keseluruhan, dan kita juga dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi juga, dengan ada 3 karakter anak tersebut juga berubah Ibu. Itu yang saya rasakan dengan strategi atau metode pembelajaran di kelas. Saya sebagai guru yang mengikuti kemauan murid dalam belajar. Berarti memang diterapkan betul ya, menyesuaikan dengan pembelajaran yang sudah Bu Ade dapatkan selama 6 bulan ini. Jadi sesuai dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantara, pendidikan Ki Hajar Dewantara. Sudah terimplementasi, contohnya tadi pembelajaran terdiferensiasi dengan adanya budaya positif, atau KSE. Setelah itu apa saja hal yang membuat perjalanan 6 bulan ini yang memuaskan bagi Ibu Ade dalam proses pembelajaran di sekolah kita ini? Yang sangat memuaskan yaitu dengan adanya CGP ini banyak sekali nilai positif yang kita dapatnya dan juga dapat kita terapkan, sepertinya adanya pembelajaran berdiferensiasi, adanya filosofi Ki Hajar Dewantara, adanya PSE atau KSE, dan adanya program positif untuk murid ya Bu ya, dan juga ada pengambilan keputusan dan kepemimpinan dan pemberdayaan kelola aset yang ada di sekolah. Itu merupakan positif, dan juga ada juga dalam penyelesaian masalah dengan menggunakan strategi institusi.
itu berdampak positif sekali. Saya pribadi sebagai guru itu dapat mengubah diri saya dalam meningkatkan pembelajaran di kelas dan dalam mendidik siswa tersebut, dan juga merubah karakteristik terhadap siswa tersebut. Jadi ini sangat puas Bu Ade ya, setelah Bu Ade belajar modul 1, modul 2, modul 3. Jadi sangat berbeda sekali gaya pembelajaran Bu Ade dari yang sebelumnya masuk CGP sampai saat ini ada perubahan mindsetnya. Jadi Bu Ade sangat menikmati sekali ya, menikmati dan bisa menerapkan sekolah ini. Apalagi dengan anak yang berkebutuhan khusus dengan berbagai macam karakteristik, kemampuan dan kesamaan, itu sangat bermanfaat sekali. Biasanya kita memberikan hukuman atau memberikan semacam itu terhadap anak yang sanksi ketika dia melakukan kesalahan. Dengan adanya ini kita bisa menggunakan segitiga susi, yaitu berupa bimbingan atau arahan terhadap anak tersebut, dan dia juga menyadari kesalahannya itu, memberikan kesadaran kepada anak tersebut terhadap kesalahannya. Jadi sudah ada perubahan bagi anak tuh nampaknya anak ya. Jadi ada masalah Bu Ade bisa menyelesaikan melalui pembelajaran segitiga restitusi, anak pun puas dan bisa terselesaikan masalahnya ya. Sangat bagus sekali Bu Ade. Kita lanjut lagi, apa kira-kira dari 6 bulan pembelajaran ini hal yang paling menantang ya bagi Bu Ade? Kalau 6 bulan ini yang menantang tentunya kalau apabila kita berpikir itu sulit, pasti akan sulit. Tapi kalau kita berpikir itu kita bisa, pasti kita bisa. Mindset. Jadi kalau yang menantang dalam pembelajaran CGP ini mungkin dengan adanya semangat, dengan adanya kolaborasi, dengan adanya saling memotivasi, saling memberikan dukungan, semua yang itu tuh akan menjadi mudah gitu, akan terlaksana dengan lancar. Jadi cara kita berpikir yang menantang di sini, kalau cara pikir kita sempit, semuanya tidak akan terselesaikan. Tapi kalau cara pikir kita bagus, tugas ini akan berdampak baik bagi Bu Ade sendiri, menambah ilmu, juga bagi lingkungan sekolah kita ini. Dengan niat yang tulus dan ikhlas, seberat apapun tugas yang ada di balik guru pembira ini dapat Bu Ade selesaikan ya. Alhamdulillah sudah bagus sekali ya mindset Bu Ade ini. Kita lanjut lagi bagian yang ketiga, penilaian pemetaan aset. Jadi untuk penilaian pemetaan aset ini, siapa saja aktor yang terlibat saat proses pemetaan aset? Tentunya semua warga sekolah, Ibu. Itu apabila kami ada bekerja sama dengan tenaga kesehatan atau puskesmas terdekat gitu, bekerja sama dengan wali jorong, wali negari, dan juga kantor camat, itu yang apa dalam, dan juga dengan sekolah tetangga gitu. Itu yang pemetaan asetnya. Oke, jadi melibatkan seluruh orang yang terlibat dalam kemajuan sekolah kita ini ya. Iya, ada komite juga, ada anggota dewan juga. Bagaimana proses Bu Ade dalam menemukan ya, dan mengidentifikasi tentang sumber daya sekolah kita ini? Tentunya dengan berkolaborasi dengan rekan sejawat, bahwasanya terdapat 7 aset muda itu yang ada di sekolah kita itu, dengan kolaborasi dengan teman sejawat, dengan kepala sekolah, dan juga mengimplementasikannya kepada rekan sejawat. Kolaborasi intinya ya. Iya, kolaborasi. Kita lanjut, bagaimana perasaan dari Bu Ade setelah berhasil mengidentifikasi dari sumber daya atau aset di sekolah kita? Perasaannya tentu senang, Ibu. Dengan dulu mungkin kita belum tahu aset ini berguna untuk ini atau aset ini dapat memanfaatkan untuk ini. Ternyata dengan adanya pemetaan aset ini, untuk selanjutnya kita dapat memanfaatkan aset tersebut, dapat merealisasikan aset tersebut. Bu Ade? Misalnya aset salah satunya mungkin aset dengan yang ada di sekolah yang dulu ya Bu ya, misalnya dengan
adanya sarana prasarana yang ada itu dalam media pembelajaran. Sebelumnya kita anak ini dia mau belajar ini, ternyata kita belum menggunakan aset itu. Untuk yang akan datang bisa kita merealisasikan terhadap sarana prasarana tersebut dalam media pembelajaran. Berarti contohnya adalah aset sumber sarana prasarana di sekolah kita ini sebelumnya tidak digunakan. Dengan belajar adanya pemetaan aset-aset yang ada di sekolah, bisa diberdayakan untuk kemajuan anak-anak misalnya dalam proses belajar mengajar. Ya. Jadi sangat semangat sekali nih Bu Adik. Kita lanjut lagi. Apa hal yang lain yang dijadikan sumber daya sekolah yang belum ditemukan dalam proses yang sudah berlangsung? Belum ditemukan Yang belum ditemukan aset sekolah. Aset sekolah kalau yang belum ditemukan belum ada Ibu, masih sepanjang melakukan pemetaan itu asetnya sudah terlihat, sudah tertata, sudah diperiksa, sudah ada semua untuk memenuhi kebutuhan anak-anak kita yang berkebutuhan khusus ya. Berarti terutama yang di kelas lengkap aset-aset anak-anak semua. Sudah Ibu, dalam keahliannya sudah. Sudah ada. Kalau anak misalnya bagian tunanetra Ada Bu. ada apanya tuh ya? Fasilitas media pembelajaran ada. ya. Berarti menggunakan Kalau alat konkret, alat-alat konkret. konkret misalnya belajar tentang globe dunia itu bulat, ada globenya itu. Ya. Sampelnya di belakang mesin tik braille-nya udah ada, komputer laptop braille-nya udah ada gitu. Setelah Bu Ade berhasil mengidentifikasi sumber daya aset di sekolah kita ini, bagaimana perasaan dari Bu Ade sendiri? Perasaannya tentu senang sekali ya Ibu, dan dapat menunjang dalam aktivitas pembelajaran siswa dan juga dapat meningkatkan potensi yang ada pada diri saya sendiri dan juga yang terdapat juga pada siswa gitu Ibu, untuk yang akan datang. Jadi aset ini yang akan membawa kita guru ini bisa mengajar sesuai dengan karakter anak-anak ya. Assalamualaikum Bu Rosa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana keadaannya siang hari ini? Alhamdulillah baik. Untuk siang hari ini ada kita berdiskusi ya Bu ya tentang sumber daya yang ada di sekolah kita ini. Tentu terkait dengan aset sekolah kita ini ya Bu ya. Bagaimana cara Bu Rosa berdiskusi dengan teman-teman rekan guru dalam mengidentifikasi atau menemukan sumber daya atau aset yang mendukung untuk kegiatan sekolah kita. Mungkin Bu tadi sebelumnya kan sebelum pelaksanaan ini CGP sudah berdiskusi dengan rekan guru untuk menanyakan aset apa saja yang ada di sekolah kita. Nah, ada beberapa aset yang ada di sekolah kita ini seperti bangunan, alat atau komputer ataupun laptop. Terus yang terakhir itu ada asetnya juga kayak manusia. Jadi sumber daya yang bisa untuk kegiatan sekolah kita ini biar maju, ada sumber daya manusianya, ada sarana prasarana di sekolah kita ini, juga ada pendukung lainnya seperti alat komputer. Jadi ada nggak kendala atau tantangan dari Bu Rosa untuk menemukan atau mengidentifikasi seberapa banyak aset-aset yang ada di sekolah kita ini yang bisa memajukan SLB Negeri 1 yang ini? Kalau ini paling kami kemarin pun mengidentifikasinya pertama di sekolah kita ini aset itu dari segi guru. Guru juga termasuk aset, ternyata karena setelah dikasih tahu oleh CGP-nya kemarin
Karena kami memikirkan kalau aset itu kan biasanya aset itu terkonsep itu benda mati gitu. Karena kita kan tahunya karena ada benda hal aset gitu kan, yang dihitung kan cuma benda-benda mati gitu. Setelah dipaparkan oleh CGP baru tahu kalau aset itu termasuk juga guru gitu. Nah di sini kendalanya itu kita tuh masih kekurangan dari segi tenaga pendidik kita gitu. Karena di sini kan rata-rata guru kelas, sedangkan kita membutuhkan walaupun guru kelas di sini kan kita mengajar misalnya tentang fase dan sebagainya, tapi di SLB ini walaupun pakai fase itu ketundaan tidak bisa luput gitu Bu, karena perketunaan itu berbeda gitu. Iya. Jadi tantangannya di sana yang masih kekurangan guru yang khusus bagian ketunaan. Bukan Bu, kita tuh kan kita per fase sekarang. Iya, per fase. Walaupun kita per fase kan kalau kami di dalam satu fase itu ada beberapa ketunaan. Nah di satu fase itu karena kita kurang guru, jadi misalnya di kelas 2D di kelas 2D itu ada beberapa ketunaan. Nah dan mau tak mau kan Bu Ade harus mengajarnya dengan satu fase yang sama. Iya. Padahal itu harusnya itu dibedakan. Nah, Ada beberapa guru ya harusnya ada pendamping, satu ya. fase itu ada 2 guru, misalnya 2 ketunaan juga harusnya 2 guru walaupun di fase yang sama. Gitu. Berarti ini tantangan yang kurang bagian aset Asetnya, gurunya. ya. Apa upaya pihak sekolah rencananya ke depannya? Kalau dari pihak sekolah kami hanya bisa mengusahakan memaksimalkan tenaga-tenaga guru yang ada di sekolah kita ini, walaupun dengan banyak kekurangan, tapi mau tidak mau guru harus bisa memaksimalkan kemampuannya dan harus bisa mengikuti semua ketunaan yang ada di sekolah ini. Berarti gurunya serba bisa ya, Harus talent ya. Dasarnya itu memang sudah guru yang bisa menguasai semua ya ketunaan siswa. Jadi sangat bagus sekali guru-gurunya, terutama Bu Ade energik. harus energik ya, bisa memecahkan masalah-masalah anak-anak kita yang beragam ini. Bagaimana perasaan Bu Rosa sudah berhasil mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah kita? Ya, alhamdulillahnya sih ya dapat pengetahuan baru yang pertama. Karena selama ini mikirnya tadi aset itu cuman benda mati di konsep awalnya. Gitu. Ketika diajak berdiskusi gitu, oh ternyata guru juga aset, termasuk sumber daya. Siswa juga aset gitu. Jadi ada sesuatu yang baru lah. Gitu. Berarti dengan adanya Ibu Ade memberikan ilmu baru terhadap guru-guru di sini, menambah wawasan dan pemahaman pada guru lain tentang apa saja yang aset sebenarnya yang ada di sekolah kita ini. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Apa pertimbangan dari Bu Rosa dalam menentukan aset atau sumber daya yang ada di sekolah kita? Pertimbangannya pasti yang pertama itu memang berdasarkan real yang ada di sekolah kita. Karena apa yang kita buat itu kan kembalinya nanti untuk kemajuan sekolah kita. Gitu. Jadi sesuai yang nyata aja. Jadi realnya seperti ini yang ada. Dengan adanya real seperti ini, tentu ada pemecahannya nanti. Nah, kalau ini paling bagaimana apa yang ada di sekolah ini kita maksimalkan gitu kan. Pemecahannya bagaimana kita memaksimalkan sumber daya yang ada di sekolah kita ini. Oke. Jadi itu dasar pertimbangannya, kenyataannya ada. Tapi kalau ada yang kekurangan aset, tentu ada solusi pemecahan masalahnya nanti ya. Misalnya di bidang gedung yang kurang, misalnya kan itu ada bantuan, rencanakan bantuan nanti ya, proposal dan sebagainya. Oke. Apakah terdapat hal yang lain yang dijadikan sumber daya sekolah yang belum Ibu Rosa temukan dalam proses yang sudah berlangsung, yang belum ditemukan? Ini sebagai sumber daya sekolah juga, tapi ini belum ditemukan untuk
Ini Bu, kalau di sini yang belum kita temukan itu kayaknya manusia juga Bu, tapi di sisi lain gitu. Dalam arti gini, di sini kan rata-rata kita nih kan gurunya guru kelas, sedangkan yang sangat kita butuhkan di sini guru vokasi. Nah, kenapa saya bilang belum kita temukan gitu? Karena bantuannya ada dari provinsi misalnya kayak apa namanya tuh, pertukangan alatnya lengkap. Terus membatik ya Bu Ade ya. Membatik itu alatnya lengkap gitu. Cuman guru membatiknya nggak ada. yang Terus ahli spesifikasi bagian membatik. Terus kayak mesin jahit bantuannya ada. Yang bisa jahit yang sebenarnya profesional tuh nggak ada. Kalau sekedar jahit lurus kami juga bisa gitu maksudnya. Berarti memaksimalkan guru yang ada di sekolah kita ini dulu ya Bu ya. Apa yang sudah ada bantuan dari pemerintah itu Kan maksimalkan bantuan supaya- kita tuh banyak Bu, misalnya karena kan sebenarnya kalau SLB ini dituntut lagi kembali sama dengan SMK, karena yang diutamakan tuh vokasi bukan akademik gitu. Tapi di sisi lain itu tadi yang kekurangannya, ketika guru vokasi kita nggak menemukan yang belum dapat bantuan baik itu secara misalnya P3K atau PNS-nya untuk masuk ke sini gitu. Tapi kan sudah ada diusulkan. Iya, sudah diusulkan ke provinsi ataupun ke Jakarta. Itulah kendalanya ya. Padahal alat bantuan tuh tiap tahun ada ya Bu Ade ya, kayak perbengkelan tuh lengkap sampai mesin potong kayu yang besar itu kali punya. Tapi yang namanya di sini gurunya rata-rata cewek dan nggak bisa mengoperasikan alat tuh nggak bisa gitu. Apakah ada orang tua murid misalnya kan yang mampu di bidang yang tadi keahlian tadi kan mendatangkan bersama dengan orang tua atau warga masyarakat sekitar lingkungan sekolah ini. Kalau seandainya guru vokasi tidak datang ke sini, kita kerjasama dengan warga sekolah, dengan nagari. Kemarin tuh sudah ada kita rapat komite ya Bu Ade ya, tapi belum ada yang maksudnya wali murid yang berani mengatakan saya bisa Bu, belum ada gitu. Sudah ada dirapatkan dengan rapat komite sekolah gitu. Yang wali murid tapi belum ada yang kalau untuk mesin ya Bu Ade ya. Tapi kalau kayak menjahit mungkin jahit sekitar jahit lurus banyak guru-guru kita gitu. Kalau misalnya kalau udah menjahit kan terus udah masuk ke pola tuh Bu. Ya. Yang karena sasarannya kan kalau untuk vokasi itu kan Ada produk. nilai jual kan Iya, produk pemasaran Pemasaran. tapi itu belum ada gitu. Misalnya kayak apa Bu Ade yang terakhir mesin jahit yang besar itu ya Bu Ade ya. Itu juga dapat kan sedang mesin biasa juga baru banyak tapi yang maksimal itu belum ada. Berarti Bu Rosa harus lebih intens lagi MOU dengan pihak luar ini, ya kan? Ada kan Kemarin tuh MOU. kami juga udah mengusahakan misalnya ke SMK, ke guru SMK gitu. Iya, guru SMK. Misalnya cuman kendalanya di guru SMK untuk ke sini itu di jam efektif atau itu nggak bisa ya karena kita punya jam bulat di sekolahnya gitu. Ya, itu kendalanya. Iya, sudah kami usahakan juga kemarin ke satuan kayak gitu. Setelahnya bagaimana kan guru SMK itu kan banyak vokasi itu yang bisa kan kendalanya karena mereka juga tidak bisa meninggalkan di tempat tugas itu. Berarti bisa juga guru-guru kita sini observasi banding pergi ke sekolah itu, disediakan waktunya pergi ke sekolah itu bisa juga, atau pergi ke warga yang sudah menggunakan alat-alat itu, dibawa anak-anak kita untuk belajarnya ke sana. Ya kan pembelajaran tidak harus di Tidak harus sekolah di sekolah saja, ya. sana, dibawa ke sekolah lain atau ke industri Industri lain. industri. Ya pergi dibawa, mereka itu sangat menyenangkan juga. Saya itu diprogramkan juga nanti ya buat dia ya. Anak-anak ini pun dia akan menyenangi nanti. Oh ini implementasi dia nanti. Iya. Bisa dia bekerja. Karena memang kenyataannya kayak gitu Bu, mereka lebih senang vokasi ya Bu Ade ya ketimbang akademiknya. Karena kan rata-rata yang di sini banyak sulangnya Bu amat belajar. Ya berarti kira dia nih diarahkannya. Jadi yang untuk akademik ini agak memang lambat gitu dan mereka pun lebih menyenangi untuk vokasinya. Kendalanya juga di situ. Terima kasih banyak Bu Rosa Sama-sama, Bu. atas kerjasama kita dengan Bu Ade ya untuk bisa mengetahui apa saja aset yang ada di sekolah kita dan bisa kita berdayakan semaksimal mungkin ya Bu Rosa. Kita lanjut lagi ke
Bu Ade ya, Bu Rosa. Sudah? Ya, terima kasih banyak. Kita kembali ya Bu Ade. Ya, Ibu. Bagian keempat Ya. mengenai persiapan panen hasil belajar. Ya. Jadi untuk persiapan hasil belajar atau panen ini apa saja yang sudah Bu Ade siapkan? Tentunya persiapan hasil panen, Ibu kami berkolaborasi dengan teman sejawat yang ada di CGP, Ya. itu dengan berbagi tugas gitu, yang mempersiapkan A ini, yang B ini, yang C ini, yang seperti itu, Ibu. Dan kalau saya pribadi itu mungkin dengan hasil karya anak salah satunya yang akan kami bawa untuk ke panen raya, ke panen. Berarti sudah Bu Ade siapkan ya apa saja karya siswa yang Bu Ade bawa. Apa contohnya karya siswa tersebut? Salah satu di belakang Ibu ada Lukisan dari apa itu Bu? Itu tuh dari apa Bu? Dari kulit itu Bu, kulit pisang gitu. Kulit pisang. Yang kering itu dibuat dalam bentuk. Berarti daur ulang. Iya. Pemanfaatan Nah, sumber daya yang ada di lingkungan anak bisa menjadi sebuah karya yang sangat unik ya Bu ya. Iya. Ini sangat unik sekali ini. Lukisan apa namanya? Lukisan dari daun pisang. Lukisan dari daun pisang yang dikeringkan. Yang dikeringkan. Itu ada juga mungkin yang dari tanah liat. Mungkin Ibu yang Oh, dari tanah liat. Iya. Ada di sekitar sini tanah liat. Oh, ada Bu, cuman di salah satu tempat tinggal siswa saya ada Bu, berupa sungai gitu Bu. Nah, di sana ada tanah liat yang sudah kami olah dan kami bentuk menjadi pajangan. Oke. Jadi itu persiapan Bu Ade untuk kegiatan panen hasil belajar ya. Dan tentunya juga dengan aksi nyata yang telah kami laksanakan selama dalam masa CGP 6 bulan ini. Bagus sekali Bu Ade. Kita lanjut lagi bagian akhir pendampingan kita ini. Yang pertama terlebih dahulu dari kegiatan diskusi kita tentang pembelajaran yang berdampak kepada murid, juga mengenai survei umpan balik 360 derajat, dan tentang mengidentifikasi aset atau sumber daya yang ada di sekolah kita ini. Ucapkan banyak terima kasih ke Bu Ade sudah memaparkan tadi ya dengan sangat jelas, dan juga Bu Ade juga sudah berkolaborasi dengan rekan guru, juga sudah kita datangkan tadi Bu Rosa, bagaimana Bu Rosa sudah berdiskusi juga dengan Bu Ade serta aktor-aktor lain yang terlibatnya untuk mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah kita ini. Dan dengan adanya kegiatan kita hari ini, semoga bisa terus mendorong ya, memotivasi Bu Ade untuk bisa terus sampai ke akhir kegiatan calon guru penggerak ini. Semoga Bu Ade nanti bisa lulus dengan nilai terbaik dan juga bisa dalam keadaan sehat, terima terus, juga gesit terus ya, seperti awal dulu kita berjumpa ya Bu Ade. Jadi Bu Ade bisa nanti mengimplementasikan seluruh pembelajaran yang terdapat pada modul 1, modul 2, dan modul 3, baik di lingkungan sekolah Bu Ade sendiri maupun dengan rekan guru yang lain dalam gugusnya ya. Gugus berapa sih? Kalau sini Kecapdin namanya Bu. Kecapdin ya. Jadi kami karena SLP ya. Karena SLP. Yang gugus tuh yang SD. Kalau yang SMP MGMP. Berarti Kecapdin kita sama Wilayah ya? 1 iya. Jadi di semua wilayah 1 itu agam itu Kecapdin 1 Bu Wiro ya. Jadi bisa juga Bu Ade berkolaborasi dengan seluruh warga masyarakat untuk kemajuan sekolah kita ini. Jadi ini bagian
terakhir pendampingan. Mungkin ada sedikit pemaparan dari Bu Ade tentang PI kita yang ini. Gimana perasaan Bu Ade? Baik Ibu, terima kasih Ibu. Tentunya saya merasa bersyukur, merasa senang, merasa bahagia, merasa gembira. Pokoknya campur aduk, yang penting itu nilainya positif semua ya Ibu. Dan saya juga berterima kasih kepada Ibu atas bimbingan dan arahan Ibu dari PI 1 sampai PI 6 ini. Saya mendapat dukungan positif dari Ibu, mendapatkan semangat motivasi dari Ibu, dan Ibu juga sudah bersedia membimbing saya dalam proses CGP ini, dan ilmu yang saya dapat dari Ibu tentunya akan saya terapkan dan saya implementasikan juga kepada rekan-rekan sejawat, berbagi dengan rekan-rekan sejawat. Terima kasih Ibu. Rasa bahagia yang tak terhingga, yang tak ternilai harganya mungkin, dan juga saya juga tidak bisa membalas dengan apapun gitu Ibu. Ilmu yang sangat bermanfaat sekali dunia akhirat yang saya dapat dari Ibu. Alhamdulillah ya Bu Ade ya. Sebenarnya kita kan sama-sama belajar ya. Ibu sebagai PP, Bu Ade nanti menuju GP, dan juga kepada fasil kita Bu Sri ya, Bu Sri juga kepada pimpinan kita yang badan Balai Guru Penggerak ya BGP Provinsi Sumatera Barat yang sudah mengelola kegiatan kita ini, sehingga guru-guru di Provinsi Sumatera Barat ini menjadi guru-guru yang berdedikasi nanti di lingkungan sekolahnya, dan juga bisa berjaya ke depan untuk menjadi guru-guru yang profesional ya, berguna bagi nusa dan bangsa, juga bagi generasi kita di depannya. Terima kasih Bu Ade atas semua diskusi kita. Semoga